精彩的来了！21点，斗牛炸金花龙虎。Kali ini kita akan mengulas film yang menceritakan tentang betapa bobroknya dunia perkasinoan, tempat di mana para bandar meraup keuntungan dengan cara mempermainkan psikologi para playernya. Tak hanya itu, para sindikat perjudian juga merekrut karyawan dengan memanfaatkan privilege orang nganggur dengan iming-iming gaji 10 kali lipat UMR Indonesia. Di awal film kita diperkenalkan dengan sosok laki-laki karir bernama Pan Seng yang baru saja memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya karena kesal. Dirinya tidak mendapatkan promosi jabatan sama sekali. Padahal menurutnya pengabdiannya tersebut lebih besar daripada karyawan yang lain. Akibat dedikasinya yang tidak dihargai oleh si bos, Pan Seng membalas dendam dengan meretas akun milik perusahaannya di mana kala itu karyawan baru yang sebelumnya mengambil alih posisinya tersebut sedang menggelar seminar di depan para petinggi perusahaan-perusahaan besar ternama. Setelahnya, Pan Seng memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah tempat games yang kantornya berpusat di Singapura. Pan Seng sendiri langsung bergabung dengan para calon karyawan baru yang semuanya berkumpul di sana karena tergiur dengan bayaran berkali-kali lipat dari gaji bulanan mereka, tanpa mencari tahu terlebih dahulu latar belakang perusahaan gaming tersebut. Dengan kemampuan meretas tingkat dewa yang dimiliki Pan Seng, ia pun tidak butuh waktu lama untuk mengetahui nama-nama calon karyawan yang saat ini sedang berada bersamanya. Sontak hal itu membuat Jun langsung terkesima dengan kemampuan Pan Seng. Jun sendiri adalah orang yang diutus oleh perusahaan untuk mengantar calon-calon budak, maksudnya calon-calon pekerja baru menuju kantornya. Tak selang lama mereka tiba di sebuah bandara dan langsung menuju bus penjemputan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka saat ini terlihat masih bisa cekikikan, cengengesan, ketawa ketiwi, tanpa tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, tak butuh waktu lama untuk mengetahui siapa sebenarnya sosok Jun ini. Saat Pan Seng dan teman-temannya berkeliling di suatu tempat hiburan, tiba-tiba ada beberapa preman yang mengepung mereka dari segala arah. Alih-alih diajak liburan dulu sebelum mulai bekerja, mereka malah mendapat siksaan sehingga besar kemungkinan saat ini mulai timbul rasa penyesalan dari masing-masing orang. Kemudian mereka semua dibawa ke suatu tempat dengan kondisi kepala tertutup yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar mereka tidak tahu arah jalan pulang. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh si bos bernama Wang yang mengaku sudah menghasilkan bibit-bibit pekerja profesional dalam bidang perskeman duniawi. Pan Seng dan yang lain diajak tur keliling kantor dengan Wang yang menjelaskan kalau perusahaan ini bergerak di berbagai bidang bisnis, termasuk investasi saham, menambang Bitcoin, game online, judol, kasino, indro, donut, dan masih banyak lagi. Lantai yang paling bawah diisi karyawan yang kebanyakan hanya bekerja sebagai admin. Di sini mereka digaji 8.000 yuan atau setara 21 juta dan akan mendapatkan bonus bulanan jika mencapai target member yang ditentukan. Lanjut ke lantai berikutnya yang kastanya sedikit lebih tinggi, yaitu programmer, developer, maupun pemeliharaan situs dengan gaji 30.000 yuan atau hampir 4 kali lipat dari gaji admin. 有人跑了，被抓回来的。还敢不敢跑啊？
Dan lantai yang paling atas adalah tempat khusus di mana para pekerja semuanya diisi oleh perempuan, karena disinilah tempat bandar sesungguhnya. Mereka bertugas untuk memandu jalannya permainan, mulai dari roulette, dadu, blackjack, poker, bakarat, sweet bonanza, dan permainan-permainan sesat lainnya. Layaknya seperti kantor pada umumnya, gedung tersebut juga terdapat satu kantin di mana para pekerja hanya diberi waktu 15 menit untuk makan. Di sini Panseng sempat kekeh minta pulang, tanpa menyadari siapapun yang berada di sana tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari tempat tersebut. Setelah sah menjadi budak, Panseng bergabung dengan pekerja lainnya untuk dibawa menuju mes atau bisa dibilang asramanya para admin, tapi lebih tepatnya sih tempat pengungsian. Tak lama Jun datang membawa ponsel milik Panseng dan memaksanya agar ia segera menghubungi keluarganya menginfokan bahwa dirinya baik-baik saja saat ini. Karena diancam, Panseng pun hanya bisa menuruti perkataan Jun tanpa sanggup untuk melawan. Seperti hari-hari biasanya, sebelum pahal, para pekerja diharuskan mengikuti apel pagi bertujuan untuk membangkitkan semangat mereka karena jika salah sedikit, taruhannya adalah nyawa. Kebanyakan dari mereka adalah pengangguran, di mana tidak ada pilihan lain, toh yang penting dapat gaji. Jika ada kesempatan kabur pun, buat apa juga? Karena di luar sana mereka belum tentu mendapatkan pekerjaan yang layak. Di hari pertama bekerja, Panseng ditempatkan di lantai paling bawah, di mana ia ditugaskan untuk melakukan web scraping atau teknik menyalin maupun mengekstrak data website secara otomatis. Namun karena Panseng menolak, Jun pun menjewer biji telinganya sebagai peringatan jika sudah berada di sini, tidak ada kata lain yang keluar dari mulut selain siap bos. Hal tersebut memang wajar terjadi kepada pekerja baru yang belum menerima bahwa dirinya berada di neraka dunia. Kemudian para pekerja termasuk Panseng mulai bekerja sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Namun lagi-lagi Panseng masih bertekad untuk kabur dari sana dengan cara meminta tolong lewat tulisan di kertas yang akan ia berikan entah kepada siapa nantinya. Lalu Panseng izin ke toilet dan menemukan jendela kaca yang sayangnya tertutup oleh teralis besi. Alih-alih menemukan celah di sana, ia malah tak sengaja memecahkan salah satu urinoir karena kecerobohannya. Rupanya di toilet itu ada wanita tulen bernama Anna yang pernah Panseng lihat saat dirinya pertama kali menginjakan kaki di tempat tersebut. Beruntung Anna tidak mewadulkan kejadian barusan kepada Jun. Di sini mereka berdua langsung akrab, namun Anna mewanti-wanti agar dirinya tidak mencoba kabur dari tempat tersebut. Tak lama tiba-tiba datang Jun yang langsung menggedor-gedor pintu sehingga membuat Panseng panik setengah mati. Ternyata nasib Anna juga sama seperti yang lain. Beberapa waktu lalu, Anna merupakan seorang model di suatu majalah. Namun sayang, ia harus dipecat sepihak lantaran si bos beralasan ingin mencari model lain yang lebih fresh. Padahal Anna sendiri hanya bergantung pada pekerjaannya sebagai model. Sebenarnya ia terima kalau dirinya saat ini dipecat. Namun yang membuatnya marah yaitu gaji terakhirnya yang tidak dibayarkan sama sekali oleh si bos. Saat akan pulang, di gedung yang sama tiba-tiba Anna ditawari pekerjaan oleh seseorang sebagai model iklan karena memang di sana tempatnya para model beradu nasib. Dirasa tidak ada salahnya untuk mencoba, ia pun langsung menerima tawaran tersebut. Namun sesampainya di sana ia dibuat syok karena model iklan yang dimaksud adalah iklan majalah dewasa.
Ana masih saja dikejar oleh orang tersebut. Ia meminta ganti rugi kepadanya karena dirinya sudah membooking tempat dan menyewa fotografer untuknya. Tak lama tiba-tiba datang seorang wanita yang diketahui bernama Suang yang mengaku sebagai sahabat Ana dan bersedia mengganti rugi berapapun yang diminta. 我俾3萬，收咗錢就爛，唔好再纏住我朋友。 Sebenarnya mereka berdua tidak saling kenal satu sama lain. Di sini Ana ditawari pekerjaan oleh Suang untuk menjadi pemandu game online dengan bayaran 100.000 yuan atau setara 260 juta rupiah. Jumlah yang sangat-sangat tidak masuk akal. Di sini Ana sempat menanyakan legalitas perusahaan tersebut, namun Suang menjawab bahwa perusahaannya sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. 也没有她漂亮啊。喂喂喂喂喂，呢個啊，我好姊妹嚟㗎，有冇教佢啊？对不起，走，送你回家。 Seperti korban-korban yang lain, pertama Ana langsung diiming-imingi fasilitas mewah dan bonus bulanan tanpa harus mencapai target. Walaupun Ana awalnya ragu dengan tawaran tersebut, pada akhirnya dengan kesadaran penuh, ia menerima pekerjaan itu karena dirinya diberi jaminan bisa mengundurkan diri apabila tidak cocok dengan pekerjaannya. 掂嗰碌蔗啊，索到咁，大佬。大哥， Oh my god, ternyata ini semua hanya skema jebakan Jun dan juga Suang untuk menjerat para korbannya agar mau bergabung dengan mereka. Singkat cerita, Ana langsung menemui Jun dengan hanya membawa paspor beserta identitas diri tanpa harus menyiapkan legalisir ijazah, SKCK, surat sehat, surat bebas nafsa, dan tetek bengek lainnya. Ana beserta para korban lain dibawa menuju perbatasan melalui suatu hutan tanpa kecurigaan sedikit pun. Berbeda dengan korban laki-laki, mereka dibawa tanpa penutup kepala menuju gedung tempat bandar mengeksekusi mangsanya. Dan disinilah Ana sekarang. Kembali ke kejadian saat Ana bertemu dengan Panseng di toilet. Ana beralasan kepada Jun bahwa dirinya sedang datang bulan dan segera memerintahkan Panseng untuk bersembunyi. Sedangkan Ana sendiri harus menerima tamparan dari Jun, tetapi bukan apa-apa. Hal tersebut dilakukan Jun hanya untuk mengelabui CCTV, karena pada dasarnya Jun sendiri masih memiliki rasa kemanusiaan. 如果下次有同样的问题，提早跟我说，帮你排班。后面有监控，我演的。 Tak lama, keran toilet tiba-tiba rusak sehingga hal tersebut memancing Jun untuk mengecek kondisi di dalam. Melihat ada orang lain selain Ana di sana, Jun langsung memeriksa setiap bilik satu persatu. Panseng yang panik mengambil kertas yang sempat dibuang ke kloset dan langsung memakannya agar tidak ketahuan oleh Jun. Beruntungnya saat sedang diperiksa, tiba-tiba Jun mendapat info kalau ada ikan besar sedang online atau bisa dibilang ada mangsa kakap yang terlihat sehingga Panseng ditinggalkan begitu saja di sana. Ikan besar yang dimaksud adalah mereka. Saat sedang berkumpul, salah satu dari mereka mendapat pesan dari admin yang memberi promo bonus deposit 100% tanpa TO dengan win rate 99%. Sontak hal tersebut membuat Tian, pemuda yang memiliki pacar bernama Xiu ini, langsung tertarik dengan tawaran tersebut karena bisa dibilang Tianlah yang paling kaya dari mereka semua. 天哥，你做决定。 Walaupun Tian sempat diperingatkan oleh Xiu agar tidak melakukan depo, namun sayang bonus new member dilewatkan begitu saja. Dan inilah awal dari malapetaka yang akan terjadi. Seperti skema judul pada umumnya, pemain baru yang awalnya hanya mencoba-coba akan diberikan kemenangan beruntun oleh bandar. Begitu juga dengan Tian, ia berhasil mendapatkan win streak sampai-sampai saking asiknya bermain, dirinya pun ketiduran di dalam mobilnya.
Tian yang merasa ilmunya sudah tinggi langsung membuka kelas dadakan di sela-sela waktunya saat sedang wisuda. Di sini ia membagikan tutorial menaklukkan bandar kepada teman-temannya. Dirinya berasumsi jika setiap menang maka mereka harus menaikkan nilai taruhannya agar dapat menggocek sistem pertahanan bandar. 不会这么睡的。你们干嘛呢？出来拍照啊？哦，好，快快快！ Dengan berbekal keyakinan penuh, Tian kembali bermain dan kali ini tidak tanggung-tanggung. Dirinya langsung all in untuk semesta, berharap bisa mengulang kemenangan sebelumnya. Ya, alih-alih mendapatkan jackpot, Tian justru harus kehilangan seluruh uangnya seketika. Tatapan kosong, keringat dingin, linglung, jantung berdebar, kepala pusing, badan panas, itulah yang saat ini dirasakan olehnya. Di markas bandar, para pekerja yang mendapatkan info tersebut langsung menawarkan pinjaman online tanpa jaminan sebesar 5.000 yuan secara cuma-cuma. Setelah cair, Tian langsung membelikan sang pacar barang impiannya, yaitu flute atau jenis seruling, di mana dirinya mengaku kalau barang tersebut dibeli menggunakan gaji pertamanya saat ini. Siu pun mempercayainya walaupun awalnya ia mengira kalau Tian dapat uang dari berjudi. Tak selang lama, ia mendapat pesan dari admin yang memerintahkan untuk bertaruh roulette dengan memasang nomor 25 tepat jam 3 sore. 用我手机吧。 Sayangnya ponsel Tian hampir kehabisan baterai. Di sini Siu sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, justru ia malah menawarkan menggunakan ponselnya siapa tahu ada hal penting terkait pekerjaannya. Karena tidak ingin ketahuan, Tian malah memilih untuk mencari charger yang lain, bahkan rela keliling satu gedung, berharap ada orang yang membawa charger HP. Kali ini dirinya diberi kemenangan oleh bandar. Jelas hal tersebut dilakukan bandar untuk menaruh kembali kepercayaan para membernya. Di hari berikutnya, Tian dihasut untuk bermain permainan lainnya. Ya, sepak bola. Permainan paling disukai oleh Tian sehingga tidak butuh waktu lama untuk membawanya masuk ke dalam perangkap. Bertepatan dengan semifinal Piala Dunia yang akan berlangsung tidak lama lagi, Tian mengumpulkan kekuatan maksimal untuk bisa bertaruh di pertandingan tersebut. Mulai dari menjual sepatu kesayangannya, bahkan sampai mencari referral dengan mengajak semua orang untuk mendaftar melalui linknya agar akun miliknya semakin gacor. Tak butuh waktu lama, peringkat mingguan Ana naik ke urutan pertama hanya karena Tian membagikan link referralnya kepada orang-orang. Tetapi tidak dengan Tian, ia harus menerima kekalahan, bahkan sampai didatangi debt collector utusan bandar yang tempo hari meminjamkannya sejumlah uang. Di sini baru diketahui kalau Tian adalah anak yatim piatu yang saat ini sebenarnya kehidupannya dikelilingi oleh orang-orang baik, termasuk paman dan bibinya yang bersedia menampungnya, beserta Siu pacarnya yang soft spoken dan positive vibes. 1个月100多万，都可以俾多幾多時間你嘅。 Karena tak bisa melunasi hutang-hutangnya, Tian terpaksa harus mendonorkan beberapa liter darahnya untuk dijual sebagai pelunas hutangnya. Tapi karena Siu khawatir dengan kondisi pacarnya yang akan mati kehabisan darah, ia pun meminta paman dan bibi Tian untuk menebus sisa hutangnya saat ini. Bukannya tobat, Tian malah semakin hilang kendali, sampai nekat menggadaikan mobil Mustang pemberian mendiang sang ayah demi untuk bisa bertaruh di pertandingan final Piala Dunia. Sebelum laga final dimulai, Tian meminta tolong Siu untuk memasangkan taruhan untuknya all in untuk Korea Selatan yang kala itu bertanding melawan Jerman. Entah apa yang direncanakan Siu, namun di sini dirinya bersedia memasang taruhan pacarnya tersebut. 你跟他说，好了，你看，
Singkatnya, permainan pun dimulai. Sampai detik-detik terakhir Korea Selatan berhasil mencetak gol ke gawang Jerman sehingga membuat Tian jingkrak tanpa henti. Namun tidak dengan Siu, raut wajahnya seketika berubah karena rupanya ia membatalkan taruhannya karena tidak mau pacarnya semakin dalam terjerumus di lingkaran setan tersebut. Layaknya sedang kerasukan setan, Tian tega mendorong pacarnya sendiri lantaran kesal karena dirinya gagal mendapatkan Max Win. Karena sudah kepalang tanggung, Tian juga tega menggasak perhiasan milik sang nenek, padahal neneknya sudah menyiapkan uang puluhan juta untuk persiapan pernikahan cucunya tersebut. Di lain tempat, ternyata Siu masih memperdulikan nasib Tian dengan membuat laporan penipuan. Namun, bukannya mengusut kasus tersebut, si polisi malah menceramai Siu karena pacarnya berhasil dikendalikan psikologinya oleh Bandar, di mana mereka memang sudah menganalisis kebiasaan para korban dari riwayat ponselnya. Si Bandar menggunakan skema menang kalah untuk mengendalikan korbannya, karena pada dasarnya Bandar tidak takut korbannya menang, tetapi takut jika mereka tidak bermain lagi. 哎呦，行，我知道了，回去等消息吧啊。 Saat ini Tian sendiri sudah berada di fase kerasukan Zeus, sampai tega mengancam bibinya sendiri demi untuk mendapatkan modal bermain mahjong. Karena tidak ingin keponakannya tersebut mati konyol, sang bibi terpaksa memberitahu kode berangkas di mana di dalamnya terdapat tabungan terakhir mereka untuk beberapa bulan ke depan. Karena kurang berasa jika hanya menggunakan uang ratusan juta, Tian pun nekat menggadaikan sertifikat rumahnya demi untuk naik kelas, yaitu investasi Bitcoin, di mana dirinya dijanjikan kemenangan hingga 500% apabila ikut berpartisipasi sekarang juga. 他打电话过来了。 就留安娜下来。 Agar semakin meyakinkan Tian, Ana pun ditugaskan untuk memandu jalannya skema ini. Panseng sendiri sebenarnya tidak tega dengan Tian, namun nasi sudah menjadi bubur. Para pekerja dikerahkan untuk bersiap menyedot dana menggunakan puluhan rekening agar tidak menimbulkan kecurigaan. Transaksi tersebut rupanya berhasil diendus oleh pihak kepolisian karena memang jumlahnya yang sangat-sangat besar, yaitu 8 juta yuan atau setara 21 M jika dirupiahkan. Di lain tempat, para pekerja mulai membagi rekening satu persatu untuk segera menarik uangnya secara massal apabila sudah diberikan instruksi oleh si bos. Dan seperti dugaan kalian, akun Tian langsung diblokir oleh Bandar setelah semua transaksi selesai, tepat saat paman, bibi, dan Siu datang menyusulnya. Masih berharap jika ini bukanlah penipuan, Tian terus-terusan berusaha menghubungi si Bandar dengan tetesan air mata penyesalan. Namun semua usahanya sia-sia. Bahkan sampai keluarga terdekatnya pun datang untuk menyelamatkannya, Tian justru memilih untuk mengakhiri hidupnya karena sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, mereka semua dibuat syok karena keputusan Tian tersebut. Namun tidak dengan para Bandar yang justru malah mereka merayakan kemenangannya karena berhasil menangkap ikan besar dalam waktu yang singkat. Di momen inilah, Ana dan juga Panseng diberikan bonus berkali-kali lipat karena berkat mereka berdua, Tian berhasil masuk perangkap. Kelihatannya emang nyenengin, tapi jujur kasihan lihat para korban yang tertipu akibat kebodohannya sendiri. Singkatnya, Panseng dan Ana menjadi semakin dekat. Namun Panseng tahu sebenarnya di dalam hati kecil Ana, dirinya tidak ingin melanjutkan pekerjaan ini. Dan setelah targetnya mencapai kesepakatan awal, Ana memang diperbolehkan mengambil paspornya lalu pulang ke rumah. Tapi si bos dengan liciknya menaikkan kembali targetnya, sehingga untuk saat ini
Ana masih harus bekerja di tempat tersebut. 谁呀、潘生，我们合作吧。 Beruntung Pan Seng menyadari kalau Ana berada dalam masalah. Ia lalu menawarkan kerjasama dengan si bos menggunakan keahlian IT-nya. Sehingga si bos menjadi tertarik dengan ide tersebut. Entah rencana apa yang sedang Pan Seng susun, tapi ia berusaha meyakinkan si bos dengan cara menggantikan manusia dengan AI. Dengan kata lain, Pan Seng menyarankan agar si bos melakukan pengurangan karyawan demi untuk mengurangi pengeluaran. Di sini, Pan Seng terlihat sedang membangun kepercayaan si bos bahwa dirinya memang benar-benar loyal kepadanya. Keesokan harinya, Pan Seng melihat Ana yang baru saja mendapat hukuman dan berinisiatif untuk mengobati luka di punggungnya. Setelahnya, ia masuk kamar lalu tiba-tiba kepikiran menuliskan nomor panggilan darurat di selembar uang, berharap ada seseorang yang bisa menolongnya kemudian. Kebetulan memang di hari yang sama, mereka memang diberi bonus untuk liburan keluar, namun tetap dengan pengawasan ketat dari Jun. Sesampainya di lokasi tujuan, Ana yang ingin membantu Pan Seng untuk membelanjakan uang tersebut malah harus ketiban sial lantaran kasir yang diberi kode olehnya malah menolak uang dolar tersebut karena rupanya memang warga desa benar-benar tidak menggunakan dolar. Alhasil rencananya pun menjadi kacau sehingga 慢嘞。 我要去盖的。 beruntungnya Jun sama sekali tidak curiga dengan kejadian barusan. Sepulangnya dari sana, si bos nampak sedang menjemur uang hasil scamnya dan inilah yang dinamakan pencucian uang. Setelah keberhasilannya dalam meraup untung miliaran, Pan Seng pun mendapatkan promosi jabatan sebagai kepala IT. Tak hanya itu saja, rupanya si bos meng-ACC ide Pan Seng sebelumnya untuk melakukan pengurangan karyawan demi mengefisienkan anggaran. Namun sangat disayangkan, ternyata rencana Pan Seng di balik pemulangan mereka pun harus terhenti setelah di tengah jalan, Jun secara tidak sengaja mendapati uang dari salah satu di antara mereka. Ya, uang yang sempat diberi tulisan oleh Pan Seng akhirnya ketahuan juga. Sehingga mau tidak mau mereka diseret kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sini sebenarnya Jun sudah mengetahui dari aroma uang yang tidak asing. Namun tiba-tiba Pan Seng dan juga Ana mengaku kalau mereka berdualah yang merencanakan semua ini. Awalnya si bos memberi kesempatan untuk siapa saja yang ingin pergi dari tempat ini. Namun tidak ada satu orang pun yang berani melangkahkan kaki dari sana. Sehingga Pan Seng dan Ana harus menerima konsekuensinya tersebut. Singkat cerita, saat para korban termasuk Ana akan dibawa menuju ke suatu tempat, Ana yang melihat ada celah untuk kabur dari sana pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melompat dari mobil. Beruntung, ia bisa lari dari kejaran para penjaga di belakang dan menemukan kantor polisi yang berada tak jauh dari sana. Namun, saat dirinya berniat untuk melaporkan tentang kejadian yang ia alami, tiba-tiba ya, ternyata mereka juga merupakan salah satu dari sindikat tersebut, sehingga Ana yang awalnya ingin lapor, justru terpaksa harus dibawa lagi oleh Jun menuju markas. Sayangnya sudah tidak ada toleransi lagi untuk pekerja yang berusaha kabur berulang kali seperti Ana, sehingga Tapi, tanpa diduga rupanya Jun ingin menyelamatkan Ana dengan membuat skema seolah-olah Ana memang sudah dibunuh. Kala itu bertepatan dengan investigasi yang dilakukan oleh kepolisian pusat tentang tragedi pilu yang dialami oleh Tian beberapa hari sebelumnya, kepala polisi yang menggali informasi kepada Siu tiba-tiba menemukan titik terang setelah ada seseorang misterius yang membagikan foto Ana saat menjadi model majalah.
Saat itu juga kepolisian dikerahkan untuk melacak keberadaan Bandar, mulai dari tempat percetakan yang mencetak foto Ana sampai menemukan lokasi Suang yang memang faktanya dia masih ada kaitannya dengan kasus tersebut. Sedangkan Ana sendiri saat ini terlihat berhasil melewati perbatasan dengan paspor dan uang pelicin yang ia berikan kepada petugas imigrasi. Ia langsung pulang menemui sang ibu tanpa sepengetahuannya. Ternyata sudah ada beberapa polisi di rusun tersebut, sehingga membuat Ana pun berlari ketakutan. Di lain tempat, Pan Seng saat ini berada di ujung kematian, kecuali ia mau bekerja sama dengan si bos untuk membuat link website baru sebab link yang lama sudah berhasil terendus oleh jajaran kepolisian. Ana saat ini masih terlihat ketakutan lantaran apabila dirinya memberi informasi terkait pekerjaannya, pasti dirinya akan ditangkap karena ikut menjadi tersangka kasus tersebut. Namun setelah mendengarkan curhatan dari semua korban, termasuk Siu yang kala itu menceritakan kisah Tian dan tanpa diduga, ternyata Tian masih terselamatkan. Akhirnya Ana memberanikan diri untuk membantu polisi dalam menuntaskan kasus persekeman ini. 你见过他吗？ Seluruh kepolisian secara resmi menggelar operasi besar-besaran demi menutup jaringan sindikat penipuan tersebut, mulai dari melacak penerbangan Pan Seng dan beberapa teman lainnya yang juga melakukan penerbangan yang sama beberapa minggu yang lalu. Satu persatu aliran dana yang berkeliaran berhasil diringkus oleh pihak kepolisian sampai ketika para polisi sudah menemukan gedung di mana Bandar menjalankan aksinya, ternyata sudah kosong karena memang si Bandar sudah berada satu langkah di depan mereka. Saat penyelidikan masih berlanjut, tepatnya saat beberapa polisi akan menyergap lokasi selanjutnya, tiba-tiba datang puluhan pekerja yang menghadang mereka, sehingga beruntung bala bantuan segera datang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa di sana. Namun tidak ada yang bisa menghentikan loyalitas orang-orang di sana, sampai akhirnya Ketua Asosiasi Bisnis Luar Negeri atau bisa dibilang oknum penting dalam keberlangsungan bisnis gelap di sana datang, dan setelahnya barulah situasi menjadi lebih kondusif. Kepala divisi memutuskan untuk pulang karena tidak ada gunanya mereka berada di sana. Dengan surat izin penggeledahan pun mereka tetap tidak bisa menembus pertahanan para mafia-mafia di sana. Namun saat akan pulang, tiba-tiba mereka mendapat petunjuk mendadak terkait Pan Seng yang beberapa waktu lalu mengirimkan sinyal SOS lewat foto-fotonya. 说62进制的110也是打电话的手，一定是潘生在给我们提供线索。 Saat itu juga mereka melakukan pengintaian di sekitar sekolah dasar atau markas besar pada Bandar menurut petunjuk dari foto Pan Seng. Tapi yang jadi masalah, untuk masuk ke sana harus menggunakan sidik jari orang yang sudah terdaftar. Ya, tepat. Hanya Ana lah satu-satunya orang yang bisa masuk ke dalam sana. 开车30秒，如果刷他的指纹进大门被监控拍到，嫌疑人肯定有动作。 得开车进去包围体育馆。 Para polisi menggunakan skema MBG untuk mengirim makanan ke dalam sana dan meminta bantuan Pan Seng agar mengikuti rencana yang akan digunakan. Pertama-tama, Pan Seng harus menyalakan alarm kebakaran agar tim kepolisian yang menyamar sebagai petugas pemadam bisa masuk dengan leluasa. Cara tersebut juga bertujuan agar para siswa dapat dievakuasi dengan mudah. Setelah semua berjalan lancar, diam-diam Ana ikut menyusup di barisan para petugas untuk membuka akses ke dalam gedung menggunakan sidik jarinya. Akan tetapi, 把监控删掉。
Jun yang mengira si bos akan menembaknya karena mengetahui Ana masih hidup, langsung menikam punggungnya begitu saja. Namun ternyata si bos sudah mengira hal tersebut akan terjadi dan langsung memerintahkan Jun untuk menghapus kamera CCTV bertujuan agar menghilangkan jejak kejahatannya. Para polisi masuk ruangan satu persatu menggunakan akses sidik jari Ana. Lalu si bos mendatangi Panseng untuk menitipkan sang anak kepadanya. Dengan begitu, dirinya akan mendapatkan hukuman ringan. Sebenarnya si bos cukup fair dengan mengorbankan dirinya di sana. Sementara para polisi sudah berhasil masuk ke dalam ruang utama gedung. Padahal di sini Panseng berusaha ingin membuka kodesan di website perusahaan karena jika 3 kali gagal maka otomatis akan kereset dan semua bukti akan hilang seketika. Namun karena Jun menghancurkan satu-satunya akses mereka, polisi pun terpaksa menembak Jun sehingga kekacauan terjadi di sini. Singkatnya, polisi berhasil membekuk mereka semua termasuk dengan Ana dan juga Panseng. Dan akhirnya mereka terbebas dari neraka duniawi tersebut dengan hukuman ringan karena polisi sama sekali tidak berhasil mendapatkan bukti kejahatan mereka semua. 法院判决陆炳坤人诈骗、绑架、故意杀人等，徒刑2年，缓刑，证明了自己的行为。 Di akhir cerita, Panseng beserta Ana mengakui kejahatannya tersebut dan membagikan pengalaman hidupnya tersebut agar dapat dijadikan sebagai pelajaran. 大家通过我们的故事，认清什么才是真正值得相信的东西。 Tamat, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah nggak usah depok guys.